Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogot Jakarta. Saya Evan. IHSG hari ini tutup di 7164.43. Tutupan mirip-mirip dengan penutupan hari Kamis sebelumnya ya, hari Kamis. Satu hari yang lalu. Candlenya bentuknya ini candle body kecil dengan shadow atas dan bawah yang lebih gede dari bodinya. Cenderung indecision. Dan kali ini meskipun strukturnya tetap turun lah ya, tetap masih downtrend. IHSG masih berpeluang untuk ke bawah 6932 dan lanjut ke 6800 6700. Tapi karena IHSG hari ini tutup cenderung indecision, kita lihat minggu depan terutama di hari Senin. Apakah IHSG berhasil naik ke atas 7197 atau malah turun ke bawah 7135? Kalau naik ke atas 7197 berarti ada peluang IHSG masih lanjut rebound lah ya, technical reboundnya ke area 7300-an. Tapi kalau turun ke bawah 7135 lebih hati-hati aja karena peluang untuk ke bawah 6932 dan lanjut ke 6800-an jadi lebih besar. Itu sih ya. Kurang lebih seperti itu IHSG-nya. Ini kemarin ngomong-ngomong IHSG-nya rebound salah satunya karena ada sentimen positif dari PPN 12% yang nggak jadi disahkan. Nggak jadi diberlakukan per 1 Januari ya. Entahlah itu kedepannya apakah akan dinaikin jadi 12% atau enggak. Yang jelas sekarang PPN-nya masih tetap 11%, karena kalau kita lihat di edaran yang dikirimkan dari bursa. Jadi langsung aja ke poin pertama ya, tarif PPN untuk tahun 2025 dihitung dengan cara mengalihkan tarif 12% dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain. Nah, nilai lainnya di sini adalah 11/12. Jadi ya 12 dikali 11/12 sama dengan 11. Mungkin mereka sudah terlanjur masukin ke sistem 12, jadi daripada ngerubah lagi tinggal masukin pengalinya 11/12 itu lebih gampang. Nggak tahu lah, yang jelas intinya sih tetap 11%. Kalaupun ternyata per 1 Januari itu PPN-nya 12%, JUC masih mensubsidi 1%-nya sampai bulan Maret. Jadi yang ditanggung nasabah masih 11% setidaknya sampai bulan Maret, jika memang masih diberlakukan jika memang beneran disahkan PPN 12%. Itu sih ya. Tapi karena dibatalkan atau nggak jadi disahkan, maka ini jadi sentimen positif untuk market, dan itulah kenapa kemarin berhasil hijau lebih dari 1%, alhamdulillah. Kemudian beberapa sektor juga setidaknya meskipun nggak terlalu diuntungkan, setidaknya nggak makin diberatkan dengan PPN yang makin naik jadi 12%, dan otomatis kalau ini dibatalkan atau nggak jadi disahkan, emiten-emiten atau sektornya dulu lah ya yang kira-kira diuntungkan oleh keputusan ini adalah lebih ke sektor yang paling dekat dengan konsumen retail, yaitu ya sektor retail. Paling dekat dengan konsumen maksud saya, yaitu sektor retail ya. Dan lainnya ada properti sebenarnya sih lebih ke diskon pajak yang dari beberapa waktu yang lalu diberikan ya, mulai dari gratis PPN sampai diskon 50%. Yang 50% ini koreksi saya kalau saya salah, koreksi di kolom komen di bawah. Itu yang 50% diskon PPN 50%-nya itu untuk pembelian rumah senilai 2 miliar ke atas ya. Jadi dan ada beberapa syaratnya lagi tentunya, kalau nominalnya sekian. Dan di bawah itu gratis. Dan koreksi saya kalau saya salah, tulis saja di kolom komen di bawah. Gitulah ya. Beberapa emiten yang diuntungkan atau setidaknya nggak makin diberatkan. Mudah-mudahan ini jadi sentimen positif untuk mereka adalah, dan Bapak Ibu bisa perhatikan emiten-emiten ini untuk minggu depan atau dalam waktu dekat ke depan mungkin ya. Sebenarnya ini
dari kemarin sih, tapi kemarin ada bahasan yang lain gitu ya. Nah, yang pertama adalah AMRT. Si AMRT sektor konsumen retail sih ya, Alfamart. Siapa yang nggak tahu. Nah, ini ceritanya si AMRT lagi di dekat area order block. Si order blocknya yang saya tandain 2 garis, yaitu antara 2740 dan range-nya 2740 sampai 2670. Sempat muncul di dalam rekomendasi juga beberapa waktu yang lalu juga ya. Strateginya beli di 2740 ngantri, belum dapat barang. Jadi buat yang minat ini incer AMRT silahkan antri belinya di 2740, kemudian stop loss-nya itu kalau tutup di bawah 2650 aja. Itu sih ya. Kemudian yang berikutnya ada Era juga sektor konsumer. Ini sempat muncul di rekomendasi dan masih ada kesempatan untuk ke area 440-an lah ya. Mudah-mudahan lancar ke sana. Kalau di zoom out atau geser ke time frame gede, zoom out aja lah. Di zoom out sejak anggap aja di tahun 2024 ya. Ada kemungkinan era sideways dengan range yang makin menyempit antara 370 sampai 486. Jadi ada kemungkinan range-nya makin menyempit. Dan jika benar begitu, maka target yang paling yang rasional untuk target kenaikan yang sekarang ini yaitu di sekitar 440-an sampai 450-an. Itu sih mudah-mudahan lancar ke sana ya. Dan berikutnya ada MAPI. MAPI hari ini melemah memang. Hari ini melemah 1,1%. Cuman kalau di zoom out dikit, kemudian kita tengok ke belakang sedikit di bulan Juni ini ada setup. Mau dikit lagi lah. Nah, ada setup, kemudian setelah muncul setup nyamperin pre-entry, hampir nyamperin level entry dan lanjut naik nyamperin target TP1. TP2 belum disamperin di 1920. Kemudian ada rejection, itu merah-merah adalah order block ya. Setelah tes order block ada rejection dan lanjut turun nyamperin pre-entry lagi tuh ya. 1370 itu adalah area belinya sih. Jadi buat yang udah punya barang, si MAPI masih bisa disimpan, masih aman. Buat yang belum punya silahkan boleh beli atau boleh dipecah jadi 2 ordernya, 1370 dan 1300 dengan stop loss kalau tutup di bawah 1240 gitu ya. Kemudian berikutnya ada Astra, sektor yang diuntungkan bukan diuntungkan sih sebenarnya. Kalau ke Astra saya nganggapnya lebih ke bebannya berkurang aja. Maksudnya adalah yang kasih sentimen negatifnya berkurang aja. Karena selain PPN 12% kemarin itu juga ada option pajak untuk sektor otomotif ya. Ya anggap aja ini Astra kita anggap sentimen yang kemarin muncul itu ngaruh ke bisnis otomotif yang ada di emiten Astra Internasional di emiten ini ya. Nah, jadi sisa option pajaknya aja nih kita lihat di tahun ini penerapannya kayak gimana ya. Kalau ternyata kalau misalnya si Astra atau bukan, maksud saya itu kalau misalnya si pajak atau PPN 12%-nya itu tetap diberlakukan di tahun ini, maka double nih sentimen negatifnya. Ada option pajak, tambahan pajak, dan PPN 12%. Kemudian option pajak ini buat yang belum tahu, option pajak ini berlaku di luar Jakarta ya, untuk daerah untuk daerah selain Jakarta. Yang di Jakarta itu pajak progresif, tarifnya naik. Nah, tinggal satu sentimen negatif option pajak yang bisa mempengaruhi penjualan atau ya kinerja si emiten ini. Apakah penjualan di tahun 2025 akan merosot? Nggak tahu sih ya, karena ada sentimen negatif itu juga. Dan jika PPN 12% itu jadi diberlakukan, kemungkinannya makin besar untuk penjualan penjualan di sektor otomotif menurun gitu ya. Dan kalau kita lihat
dari sisi teknikal ternyata beberapa hari ini cukup bertahan di 4900-an ya. Nggak turun ke bawah 4850 meskipun juga nggak naik lagi ke atas 5000. Jadi sebelumnya memang sempat ada strategi beli Astra ngantri di 4600-an. Itu masih bisa berlaku karena 4600-an ini area hijau yang bawah ini yaitu adalah area order block yang diikuti imbalance dan belum dites. Jadi ini adalah area yang sangat bisa untuk dijadikan tempat untuk taruh order beli. Dan jika ternyata nggak turun ke bawah 4850 misal dalam waktu dekat terutama di minggu depan itu naik ke atas 4980 atau bahkan naik ke atas 5000, buat yang berminat dibeli boleh, targetnya nggak jauh-jauh dulu tapi ya cukup di 5200-an dulu sampai ya highest di beberapa bulan yang lalu September dan Oktober yaitu di 5200 5300 lah area itu dengan batas stop loss ya kalau ke bawah 4850 jelas ya. Dan kalau kena stop loss jangan ditinggal karena ada area yang menarik, area yang bagus di bawahnya yang belum dites. Gitu paling ya si Astra, jadi dipantau dulu. Berikutnya geser ke sektor properti. BSDE ini adalah emiten di sektor properti yang kalau dilihat rasio marketnya terhitung murah sih ya. Pairnya masih kecil. Kemudian singkat cerita hari ini tutup di 950, doji candle inside bar, dan buat yang udah punya barang disimpan aja dulu selama nggak tutup di bawah 870 sih ini masih aman. Setupnya ada di bulan Juli tahun 2024 dan sudah nyamperin target TP2, kemudian dia turun lagi nyamperin pre-entry lagi. Bukan lagi sih, belum disamperin pre-entry-nya setelah ada setup. Jadi area belinya itu ada di dua level 950 dan 910 lah. Boleh dipecah jadi dua. Boleh juga kalau misalnya nggak mau dipecah jadi dua, pengennya antri di 910 juga nggak apa-apa sih. Stop lossnya sama-sama kalau tutup di bawah 870. Target TP1 1130. TP2 nya ada di 1290 ya. Sebentar sih. Ini inside bar. Iya benar. Lanjut ada Ciputra yang hari ini membal dari area order block. Order blocknya ini dari time frame weekly sih ya. Ini order block terus karena ini inside bar jadi digabung dan berarti satu candle, kemudian lanjut ini ada imbalance. Imbalance-nya udah dites, order blocknya belum dan baru dites di sejak beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Menarik, cuman belum muncul setup yang enak aja di time frame daily. Jadi dimasukin watchlist dulu. Saya lebih pilih tunggu setup baru terbentuk ya. Setup baru terbentuk baru action, baru bikin trading strategi. Kalau sementara ini misalnya dalam waktu dekat ada naik-naiknya di atas ini nih di area hijau di area 1100-an. Ini ada area supply yang memungkinkan harga bereaksi ketika nyampe di situ, entah itu ada rejection, entah langsung balik ke bawah lagi gitu ya. Dan kalau misalnya berhasil di breakout, kan itu bagus. Breakout 1120 dan bertahan di atas itu bagus. Itu sih. Next ada masih properti yaitu Pewon. Si Pewon melemah 1% sih hari ini ya. Sudah pernah atau sempat masuk rekomendasi, jadi buat yang udah punya barang sih ini di hold aja dulu. Setup muncul di bulan Juli juga, nyamperin target TP2, turun, kemudian turun nyamperin pre-entry. Jadi level area belinya ada dua level, 394 atau 392 dan 380. Buat yang ngantri di 394 sepertinya udah dapat barang, atau di 392 bahkan di antri sejak Desember lalu misalnya ya udah dapat barang harusnya. Selama nggak tutup di bawah 366 masih aman, dan boleh juga order belinya tuh dipecah jadi dua di 394 dan 380. Jadi stop lossnya sama-sama di bawah 366
kalau tutup di 364 atau lebih bawah gitu ya. Jadi average-nya kan nanti akan di bawah 392 tentunya kalau dapat dua barang, dapat dua ordernya sama-sama dapat. Targetnya TP1 ada di 4 450-an, 452, 454. Target TP2 ada di 500-an. Mudah-mudahan sih bisa ke 500-an lagi ya. Dan saham berikutnya kita geser ke sektor lain, yaitu perbankan. Ujung-ujungnya sih perbankan lagi ya. Ya gampang-gampangan sih kalau ISG terkoreksi lumayan, saham perbankan emang menarik diincar, terutama 4 bank besar ini. Dan buat yang lagi incar perbankan juga, kalau marketnya nggak lagi koreksi lumayan juga rasanya agak susah dapat harga yang diinginkan ya. Itu sih karena ya saham-saham ini cenderung koreksi agak dalam kalau marketnya juga koreksi dalam tuh. Oke, yang pertama BBCA lagi. BBCA buat yang udah punya barang harusnya sih udah pada punya barang ya, di hold dulu aja. Dan pembahasannya sebenarnya nggak berbeda dengan yang sebelumnya. BBCA ini strukturnya masih naik, masih uptrend. Buat yang udah punya barang di hold aja. Buat yang belum punya dan minat banget beli BBCA, mau udah beli sih nggak ada salahnya juga sih. Cuman ya emang lebih ideal itu belinya di dua area hijau ini, di harga yang ada di dalam area hijau atas dan bawah. Jadi misalnya udah punya barang di hold dulu, boleh pasang antrian beli lagi di 9200-an, 9250 misalnya. Antisipasi kalau misalnya BBCA belum mau naik dan pengennya turun dulu gitu ya. Jadi udah punya jaring di bawah gitu. Selama BBCA nggak tutup di bawah 8775 masih relatif aman. Strukturnya masih uptrend itu sih ya. Kemudian yang berikutnya yang berikutnya Bank Rakyat. Bank Rakyat hari ini melemah 1,4%. Pembahasannya juga masih sama dengan yang kemarin. Si BBRI ini buat yang beli untuk trading selama nggak tutup di bawah 4050 masih aman disimpan. Dan buat yang beli untuk disimpan, rata-rata sih beli banking ini beli untuk disimpan sih ya. Jadi buat yang beli untuk disimpan, ya di hold aja. Maksudnya kalau ternyata turun dan tutup di bawah 4050, nunggunya lagi untuk beli averaging down itu di dua area hijau yang bawah, yaitu di 3750 ya, dan berapa? Dan 3580 itu di dua area itu ya. Karena itu area order block di daily, hasil mempertajam dari order block di weekly. Order block di weekly lebar sekali. Lebar sekali di antara ya 3860 sampai 3500. Jadi dipertajam areanya, ketemu dua area hijau ini yang bisa dimanfaatkan untuk naruh order, nyegat harga. Kalau ternyata si BBRI ternyata nggak mau naik dulu tapi pengennya turun dulu gitu ya. Lanjut, ada apa nih? Bank Mandiri. Pembahasannya juga masih sama Bank Mandiri ya. Selama nggak tutup di bawah 5525 masih aman disimpan. Jadi buat yang pengen beli belum punya barang, 5800 ini sebenarnya adalah area beli. Jadi boleh dibeli sebenarnya si BMRI ya. Stop lossnya ya kalau tutup di 5500 atau lebih bawah. Balik lagi, kalau beli tujuannya untuk simpen dan ternyata apes apes harga turun ke atau tutup di 5500 atau lebih bawah, nunggunya di 5000-an. 5000 kecil maksudnya, 5000 sampai 4600. Agak gimana gitu ya kalau misalnya si Bank Mandiri ini nyampe di bawah 5000. Cuman kalau lihat pola yang kebentuk ini double top nih, dan kalau tutup di bawah 5500 ya, 5500 ya, tutup di bawah 5500 berarti double topnya terkonfirmasi dan
ada peluang turun lebih dalam gitu ya. Target teoritisnya ini pasti dalam juga. Perkiraan sih di 4500 4600-an sih. Kalau kita hitung target teoritis dari si double apa ini top di anggap aja areanya ambil yang closing price-nya ya. Jauh loh 4000. Mudah-mudahan sih nggak breakdown lah. Oke, lanjut. Selanjutnya ada Bank Negara. Melemah 1,1% hari ini. Kemarin hijau lumayan sih ya, 5,5% hari ini melemah. Ya oke sih, nggak ada masalah. Balik lagi sih Bank Negara ini strukturnya udah nggak uptrend sebenarnya. Begitu dia turun dan tutup di bawah 4720 ada change of character di daily. Di weekly kalau weekly baru ambil inducement. Weekly ambil inducement, di daily ada change of character, dan jika turun dan tutup di bawah 4260 dalam waktu dekat ke depan, berarti ini ada break structure dan lanjut downtrend. Itu yang nggak enak. Kemudian satu hal lagi seperti yang dibahas kemarin ya, saya agak pesimis si BBNI bisa langsung lancar naik dan breakout ke atas 5100 atau 5200. Harapannya sih berhasil ke atas 5200. Cuman saya agak pesimis ini bisa lancar langsung ke sana, langsung ke atas 5200 apalagi ya. Karena waktu jalan turun nih ya mulai 12 Harbolnas nih sampai bikin lowest di Desember di harga 4260 ini volumenya cenderung naik dia. Jadi ya kalau misalnya punya barang di bawah 4500 atau 4500-an, kemudian BBNI naik ke 5000-an, nggak ada salahnya take profit atau take profit sebagian dulu ya. Ada kemungkinan di sekitar 5000, 5100 atau 4800 sampai 5,5 harga bereaksi dan ada rejection. Dan kalau muncul rejection nggak ada salahnya juga take profit dulu gitu maksudnya. Gitu ya. Lanjut sekarang kita bahas saham yang di request di kolom komen. Cuman ada satu nih requestnya, yaitu Telkom. Kurang lebih sih yang ditanyakan adalah Telkom kira-kira targetnya di berapa, kemudian enaknya diapain kalau lagi pegang barang average sekitar 2500-an. Oke, average-nya bagus. Oke, average-nya. Dan kalau pertanyaannya enaknya diapain, dijual atau di hold gitu ya, targetnya kira-kira di berapa? Jawaban yang kedua dulu aja lah. Ini ada setup kan, target TP1 ada di 3020. Mudah-mudahan bisa ke sana atau bahkan ke 3100. Dan enaknya diapain, di hold atau dijual? Nah, karena anggap aja ini kan emang double bottom ya, belum dikonfirm. Konfirmnya sih kalau naik ke atas 2880 2880, mudah-mudahan berhasil naik atas 2880 supaya memperlancar perjalanan si Telkom ke 3100-an atau lebih atas. Tapi bisa dibilang juga dari November sampai sekarang ini sideways. Dan kalau sideways ini bisa dibilang juga nyampe ke area-area overbought sih ya. Kalau misalnya pakai, nah ini dia. Ini sempat nyampe area overbought. Kemudian ya kalau pakai RSI-nya bangun dari bawah 30, naik maksudnya ke bawah 30. Belum ke atas 70, bahkan dia cenderung di 50-an. Jadi baru kalau berhasil breakout si double bottomnya nih, neckline double bottomnya, kemungkinan besar RSI-nya nyampe area overbought dan bisa naik lebih tinggi. Jadi kesimpulannya adalah pertanyaannya tadi enaknya diapain, jual atau enggak? Jual sebagian dulu nggak apa-apa. Dan kalau dilihat 3 candle sebelumnya berturut-turut, ini kan candle merah kecil ya,
lower high lower low, tapi candlenya kecil, volumenya juga nggak terlalu gede. Ini menarik karena strateginya akan sangat gampang. Misal dijual setengah atau sebagian dulu di 2750 gitu ya, sebagiannya lagi atau setengahnya lagi misal dipasang elite sell atau trailing stop di 2670 atau 2650 boleh, karena average-nya 2500-an kecil sih seingat saya tadi, persisnya lupa 2520 atau ya saya lupa, karena average-nya bagus jadi sisanya pasang elite sell di 2650 pun masih oke ya. Kalaupun ternyata kena elite sell-nya tertrigger, kejual gitu ya, nggak ada salahnya juga tinggal ngantri lagi aja di harga average yang semula, yaitu 2500-an tadi itu ya. Dan stop loss-nya di bawah 2500 itu akan jadi strategi yang nothing tulus. Kalau kena SL ya udah udah ada untung sebelumnya. Kalau ternyata balik naik lagi, cuannya double. Maksudnya ada cuan lagi yang bisa ada peluang cuan lagi yang didapatkan gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Jadi di kondisi market yang masih seperti ini belum enak banget, maksudnya itu strategi yang rasional, keputusan yang rasional itu akan sangat membantu portofolio. Next, kita geser ke rekomendasi saham untuk besok hari Senin atau dalam waktu dekat ke depan, Senin 6 Januari 2025. Ada 3 saham. Bapak Ibu bisa tambahkan ke dalam watchlist atau bisa langsung juga bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Saham pertama ACS. Nah, ini adalah salah satu emiten yang ya bisa dibilang diuntungkan dengan PPN 12% nggak jadi disahkan hari ini karena ya sektor retail juga ya. Mudah-mudahan lah. Awal tahun juga, tahun baru menjelang Imlek, mudah-mudahan pada belanja. Oke, singkat cerita si ACS hari ini tutup sama persis dengan penutupan hari Kamis lalu, yaitu di 755 dan inside bar candlenya. Zoom out dikit, ini ada setup di bulan September, kemudian setelah muncul setup belum nyampe target, bahkan target TP1 belum disamperin waktu naik, dan turunnya sudah sampai ke area entry. Pre-entry di 795 disamperin, level entry di 750 juga sudah disamperin. Jadi strateginya untuk ACS sebenarnya bisa langsung dibeli di 755 boleh, ngantri di 750 juga boleh. Stop lossnya kalau tutup di bawah 710 dan target TP1 ada di 985 sebenarnya. Cuman maksudnya gini, kalau dapat barang di 755 atau 750, stop loss di bawah 710 kemudian naik ke 880, itu sudah lumayan ya. Udah lumayan dan bisa take profit atau take profit sebagian dulu. Risk reward rasionya juga sudah lebih dari 1:2, jadi oke lah. Saham kedua ada CMNT. CMNT hari ini doji candle inside bar meskipun menguat tipis 0,5%, dan kemarin menguat yang lumayan. Pertama, kalau kita geser ke time frame yang lebih gede atau zoom out yang agak banyak, ini si CMNT ada kemungkinan sideways dengan range yang makin menyempit. Mudah-mudahan sih nggak jadi sideways dan bisa berhasil naik ke atas 1200 lagi ya, karena di tahun 2024 berhasil bikin high baru, mudah-mudahan tahun ini juga bisa bikin high baru lagi. Dan ceritanya dengan kemarin tutup di 945 itu ada setup dominan break di sini. Ada dominan break, strateginya untuk besok Senin atau dalam waktu dekat ke depan adalah belinya ngantri di 895 aja supaya stop lossnya nggak terlalu jauh atau resikonya nggak terlalu gede, karena stop lossnya kalau tutup di bawah 845 dan target TP1 ada di 1010-1005 gitu ya. Target TP2 nya sih ada di 1100-an, cuman
harus berhasil breakout 1010-an dulu sih gitu. Saham berikutnya yang ketiga ada WIRG. Hari ini menguat 1,1%, higher low candlenya meskipun kecil, body kecil dengan shadow atas dan bawah yang cenderung sama dengan besar bodinya. Dan si WIRG ini ya, kalau diperhatikan lagi sejak candle merah terakhir waktu bikin lowest close dan lowest price di bulan Desember tanggal 19, kemudian tanggal 20-nya itu ada candle hijau higher low, 23-nya higher low lagi tapi merah, kemudian 24-nya merah, 25-nya juga 25 lagi, 27-nya merah juga, 30 hijau dan yang hijau tanggal 2 Januari ini yang sebenarnya menarik karena berhasil tutup di atas close candle tanggal 20 Desember. Jadi kalau diganti view-nya ke line chart akan ada zigzag higher high dan higher low. Nah, ini adalah satu sinyal awal pembalikan arah harga dari yang tadinya turun berubah jadi naik. Cuman memang targetnya nggak terlalu banyak ya. Dan strateginya untuk besok Senin atau dalam waktu dekat ke depan adalah beli ngantri di 83 aja supaya nggak terlalu gede risikonya. Karena stop lossnya di bawah 78 dan targetnya di 95-96 dulu aja ya. Itu ke 96 beli di 83, stop loss di bawah 78, kemudian target 96 ini reward rasionya udah 1/2 lebih dikit. Gitu. Oke, itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Dan jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol jempol ke atas, sebar video ini ke teman-teman yang lainnya juga supaya manfaatnya jadi lebih merata. Tekan tombol subscribe jika belum, dan nyalakan juga tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update video dari kami. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.